Oke, itu Pak. Jadi sekarang yang lebih dikenal dengan William Tandiono Complex yang nanti akan memiliki 2 tower building. Yang pertama nanti tower building yang pertama itu namanya adalah William Tandiono Building, yang di dalamnya ada office tower dan Sky Convention Center, dan tower yang di belakangnya tepat itu kan kalau Bapak lihat konsepnya kayak perahu ya Pak. Iya betul. Lambang perahu Banjar ya Pak. Iya. Nah itu sangat ikonik gitu. Nah untuk tower yang di belakang ini nih, ibu yang di samping saya ini manajernya Sky Pavilion gitu. Oke. Halo, ketemu kembali bersama saya Toto Farudin. Kalau Anda sering lewat di Jalan Ayani kilometer 11,8, sering melihat dan mungkin bertanya-tanya ya, ada gedung baru, bukan baru juga sih, cukup lama yang berada di depan Hotel Aston. Kita sering bertanya ini gedung untuk apa sih ya, udah lama mangkrak, bukan mangkrak sih, nggak beroperasi dan segala macamnya. Dan pertanyaan itu akan terjawab pada hari ini karena kami mengundang pengelola gedung tersebut. Gedung itu nanti akan jadi apa? Kita akan banyak berbincang dengan Bapak Bona Simanjuntak. Pak Bona ini adalah Marketing Manager Sky Convention Center, ya, dan juga Ibu Siti Hajar. Beliau adalah Manager Marketing Sky Pavilion Apartemen. Nah, gedung ini sebenarnya gedung apa? Kita akan banyak bertanya dengan 2 pengelola yang nanti akan menyampaikan tentang hal-hal yang perlu kita tanya juga sih, karena saya juga penasaran, bukan masyarakat aja sih Pak sebenarnya. Orang dulunya ketika melihat gedung itu menunggu-nunggu ini akan jadi apa? Katanya akan jadi mall, jadi apartemen, jadi apa ya? Office tower juga Bu ya. Tapi sebenarnya gedung itu gedung apa sih? Mungkin pertanyaan awalnya gitu dulu deh. Mungkin Pak Bona bisa silakan jawab dulu. Baik, sebetulnya benar ya Pak Toto ya. Seperti yang Pak Toto sampaikan bahwa asumsi masyarakat itu gedung mall atau apa sih sebenarnya? Sebetulnya semua asumsi itu benar. Karena saking semua asumsi itu benar, makanya kami mempersiapkannya dengan matang. Jadi yang perlu kami perkenalkan adalah gedung tersebut awalnya, Pak Toto, itu namanya adalah Mayapada Banua Center. Mayapada Banua Center. Betul. Yang mungkin lebih dikenal pada saat kami memperkenalkan di tahun 2017, dari 2017 sampai dengan saat ini, itu dikenal dengan Mayapada Banua Center yang memiliki 4 outlet. Tapi dalam perjalanannya tepat kemarin di tanggal 23 Juli 2022 kami mengalami masa berkabung karena salah satu pimpinan direktur utama kami meninggal dunia, dan akhirnya gedung yang semula kami perkenalkan dengan nama Mayapada Banua Center tadi itu berubah sebagai wujud apresiasi Pak terhadap karya beliau yang luar biasa ini Pak. Karena karya beliau ini memiliki 4 outlet yang akan menjadi satu suguhan, dan kalau saya bilang konsep pertama yang ada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Betul, Kalimantan Selatan. Karena menghubungkan 4 outlet, jadi mixed use, jadi dia ada apartemen, mall, Sky Convention Center, kemudian juga office tower. Dan sekarang namanya berubah menjadi William Tandiono Complex. Itu Pak. Jadi sekarang yang lebih dikenal dengan William Tandiono Complex yang nanti akan memiliki 2 tower building. Yang pertama nanti tower building yang pertama itu namanya adalah William Tandiono Building, yang di dalamnya ada office tower dan Sky Convention Center, dan tower yang di belakangnya tepat itu kan kalau Bapak lihat konsepnya kayak perahu ya Pak. Iya betul. Lambang perahu Banjar ya Pak. Nah itu sangat ikonik gitu. Nah untuk tower yang di belakang ini nih, ibu yang di samping saya ini manajernya Sky Pavilion gitu. Jadi kalau apakah orang berasumsi ini gedung apa sih sebetulnya? Akan gedung gimana sih? Ini karena gedung ini sangat dipersiapkan sematang mungkin, makanya konsep dan lain-lain kita sempurnakan, dan dalam waktu dekat ini juga akan segera beroperasional. Gitu. Ada masa waktu kurang lebih 2 tahun ya, semua terdampak akibat COVID. Sehingga pembangunannya juga terlihat berhenti, kemudian progresnya juga lamban ya. Dan sekarang udah dimulai lagi dan targetnya akan beroperasi akhir tahun. Betul. Jadi kalau sedikit bercerita tentang dampak pandemik yang kita hadapi kemarin, memang betul ya Pak ya. Kita sempat ini ya Bu ya, di 2020 kita menginformasikan bahwa kita akan beroperasional dan open. Tapi karena memang pandemik saat itu sangat
di semua segmen. Iya, betul. Bukan hanya masalah gedung ini saja. Secara global ya. Secara global in business, sosial dan lain-lain semuanya harus terkendala. Dan kita pun sebetulnya bukannya berhenti, Pak. Tetap terlaksana, tapi memang dengan mining yang saat itu bisa tetap beroperation, yang biasanya itu berfokus kepada interior pada saat itu. Jadi tetap berprogres gitu. Kami tetap berprogres, tidak lantas berhenti, tapi memang kita fokuskan lebih kepada persiapan interior. Karena kalau untuk fasad sendiri itu kita juga sudah selesai, sudah finish juga pada saat pandemik itu sebetulnya. Jadi penyempurnaan di dalam dan untuk persiapan opening juga. Dan waktu timing yang tepat juga untuk buka, Pak. Kalau kita memaksakan di pandemik kemarin kan kayaknya nggak mungkin itu momentumnya kurang tepat gitu menurut saya. Kendalanya mungkin karena satu juga kan pandemi itu berpengaruh kepada ekonomi secara global ya Pak ya, dunia, terus juga pengaruhnya kepada sektor-sektor pertambangan, terutama di daerah kita ya, yang memang kebanyakan kan usaha kita berasal dari tambang, terus juga sawit Nah itu sangat berpengaruh kemarin dampaknya. Gitu. Tadi ini disebut merupakan konsep yang pertama diusung di Kalimantan Selatan, memadukan 4 ya. Ada mall, ada perkantoran, ada apartemen, dan juga ada ballroom ya, Sky Pavilion tadi. Saya sangat excited banget mendengar ketika ada ballroom yang bisa menampung berapa banyak Pak? Kurang lebih kita bisa menampung 1.100 packs, Pak. 1.100 packs karena memang Kalimantan Selatan, Banjarmasin mungkin belum ada tempat yang cukup representatif untuk bisa menampung dengan jumlah yang banyak. Mungkin banyak hotel kali ya, tapi mungkin perlu juga konsep baru. Nah, bicara soal konsep bangunan yang tadi juga mengusung ikonik tentang gaya kultur Banjar, Jukum ya, kemudian juga ada perkantoran segala macam. Secara prospek bisnis, ya. Walaupun sekarang kita sudah memasuki era baru pasca pandemi, cukup prospekkah kira-kira hadirnya fasilitas ini memadukan konsep-konsep itu di era masyarakat modern Banjarmasin yang mungkin mungkin masyarakat Banjarmasin sangat adaptif ya dengan perubahan-perubahan dengan konsep itu. Gimana nih kira-kira? Jadi kalau kita lihat dari segi prospek ya Pak ya, future gitu ya. Kita kan kalau prospek itu berarti kita bicara tentang future ya. Iya betul, masa depannya. Pada hakikatnya sebuah kota atau urban itu akan berkembang ya Pak. Betul. Dan pastinya konsep ini bukan konsep baru untuk kalau kita ngomong di Jabodetabek. Untuk super blok seperti ini tuh sudah sangat incumbent gitu. Betul. Tapi pada hakikatnya kalau kita lihat sekarang, Banjarmasin pun juga akan mengarah ke arah sana Pak. Seperti itu. Kita kan seperti yang Bapak sampaikan, Pak Toto sampaikan tadi bahwa adaptif ya, orangnya adaptif dengan cepat gitu. Ini yang akan kita persiapkan. Jadi direktur utama kami ini memang sudah memiliki konsep yang 7 step ahead Pak. Kalau kita lihat sekarang mungkin kayaknya masih belum. Memang banyak orang pikir buat apa sih kita punya kita punya satu building ada apartemen dan sementara lahan di Banjar itu masih banyak gitu. Memang kalau kita pikirin sekarang itu memang sangat akan terlalu futuring gitu, terlalu future gitu, terlalu berbicara ke masa depan, beyond our expectation gitu, kayaknya keluar gitu. Tapi kalau kita ngomongin nanti Banjarmasin, itu akan merubah konsep Pak. Banjar ini akan siap menjadi kota yang akan maju seperti itu. Ini ditunggu saja. Pandangan seorang pebisnis ya, pandangan pelaku-pelaku bisnis yang melihat ternyata Banjarmasin itu sangat prospek untuk menjadi kota bisnis dan perdagangan. Mungkin ini relate dengan kebijakan regulasi baru yang membagi wilayah Banjarbaru menjadi ibu kota provinsi. Banjarmasin mungkin nanti akan bertransformasi menjadi kota bisnis dan dagang, dan pertumbuhan nanti akan sangat cepat di antara jalur Banjarmasin dan Banjarbaru ini. Ibu tadi Sky Pavilion, saya mau nanya ke Ibu Siti tadi, Sky Pavilion apartemen. Apartemen ini konsep yang mungkin bagi sebagian orang tuh terkesan sangat superior, mewah gitu ya. Seperti hotel ya Pak ya. Betul. Tetapi sebenarnya kalau masyarakat menganggap apartemen itu dengan bahasa sederhana seperti rumah susun kali ya. Disederhanakan dengan bahasa yang lebih membumi gitu ya. Tapi apartemen kan konsepnya itu kan sepertinya wah gitu ya. Nah, yang diusung dalam konsep apartemen ini secara budget bagi masyarakat yang pengen memiliki apartemen, apakah harganya cukup terjangkau? Kemudian apa sih yang diunggulkan dan fasilitas seperti apa yang ada di apartemen? Apakah ini memang apartemen yang memang
bayangan masyarakat ketika berdiam di situ juga sama seperti apartemen di kota-kota besar lainnya, atau ada hal yang membedakan mungkin gitu. Oke, baik Pak Toto. Jadi kebetulan ya, bukan kebetulan. Apartemen kita ini memang betul-betul pertama kali di Kalimantan Selatan. Jadi konsepnya itu memang sudah terintegrasi dengan fasilitas lainnya, Pak. Jadi benar-benar ada fasilitasnya itu sudah nyaman lah istilahnya. Beda dengan hunian lain ya. Kalau landed house kan mungkin satu kawasan gitu. Kalau ini memang langsung berhubungan dengan misalkan mau ke mall ada gitu kan. Terus mau nonton bioskop juga ada. Oh, ada bioskop juga nanti Bu ya? Ya, kita juga ada fasilitasnya, ada bioskop, 6 studio di mall tersebut. 6 studio. Terus juga langsung bisa ke kolam renang fasilitasnya gitu. Terus juga tersambung dengan bank, perbankan kan sudah ada Pak. Ada juga. Ya Pak Bonaya. Di depan ada Bank Mayapada. Kebetulan grup kita juga. Terus mau ke misalkan mau acara Pak ya, penghuni gitu. Mau bikin acara wedding, ulang tahun, langsung aja ke SkyCC Ballroom gitu. Ya kan, terus perkantorannya juga ada di depan. Tower pertama tadi kan office tower Pak gitu. Jadi benar-benar merasakan tinggal seperti di hotel bintang 5 gitu. Oke, Bu, saya penasaran Bu, apartemen dengan konsep yang begitu lengkap, terkesan dan tergambar sekali modernnya, gaya hidup orang perkotaan, metropolis, hedon ya, mungkin sebagian orang akan menilai seperti itu ya. Lebih kepada bisnis Pasti mau nanya harganya ya Pak. Nah, supaya masyarakat yang pengen beli, kira-kira bisa nggak ada prospek kah mereka pengen invest di sana? Karena kan kalau cuman sekedar membeli untuk invest mungkin juga bisa ya disewakan kembali atau juga menghuni gitu ya. Mungkin bagi sebagian masyarakat yang belum terbiasa dengan gaya hidup bisnis dan modern mungkin ini sesuatu yang baru. Tapi kan ini juga menjadi prospek investasi yang mungkin sangat prospektus ya. Nah, mungkin publik perlu tahu nih Bu, ada klasifikasinya. Ada. Dan berapa kisaran harganya? Jadi apartemen ini sendiri Pak ada beberapa tipe. Ya terdiri dari studio, terus 1 bedroom, 2 bedroom, 3 bedroom, 4 bedroom. Jadi ada beberapa studio. Terus juga kita juga jual penthouse Pak. Nah, penthouse itu satu lantai itu kurang lebih 1.300 meter persegi. Nah, jadi kalau penthouse itu bisa aja misalkan dibagi 2 gitu. Jadi 700 atau 650 meter persegi. Nah, kalau kisaran harganya tuh startnya kita dari harga 800 juta. 800 juta Bu ya. Sampai yang paling tinggi? Yang paling tinggi itu sekitar 14M. 14M. Oke. Saya pikir tuh harga yang biasa-biasa saja bagi bagi pebisnis, bukan bagi masyarakat. Dan bagi yang akan concern dengan fasilitas yang ada. Karena kita memang one stop living seperti yang Bu Siti sampaikan tadi, kalau kita melihat harga mungkin kalau di compare ya dengan segmen landed misalnya seperti itu, mungkin itu adalah harga yang terlalu mungkin di posisi yang tinggi gitu mungkin ya asumsi. Tapi kalau kita melihat dengan fasilitas yang ada pada gedung ini, itu akan menjadi sangat worth it Pak. Dan ke depan seperti yang kita asumsikan tadi Pak ya Bu ya, pertama kali kita buka itu kalau tidak salah harga kita mulai dari harga 400-an awalnya. Di perjalanannya dalam 5 tahun terakhir Pak, naik selalu. Investmentnya itu naik Pak, menjadi 800 sekarang. Bisa dibayangkan kalau nggak investasi dari sekarang, kalau menunggu nanti tunggu rame, harganya udah nggak segini lagi. Pasti udah berubah kan gitu. Dan yang pasti unitnya udah nggak ada lagi. Unitnya udah nggak ada. Ya kan terbatas Pak. Betul. Yang saya tahu masyarakat Kalimantan Selatan, terutama para pebisnis yang bermain pada bisnis-bisnis dengan omset yang di atas 1M, yang saya tahu mereka justru malah berinvestasinya banyak di luar. Banyak yang punya apartemen, banyak yang di Pulau Jawa ya Pak ya. Betul, Jakarta, Surabaya, Bandung dan beberapa kota besar di Bali juga ya. Dan sekarang kan itu udah ada di Kalimantan Selatan ya. Dan memang pebisnisnya hebat ya. Dia udah bisa ngelihat nih, ini satu kawasan, satu wilayah, satu provinsi yang kayaknya nih banyak nih orang-orang yang punya potensi untuk jadi investor gitu. Orang itu ya. Dan ternyata tapi pasarnya memang ada Pak ya. Ada. Dan seperti Bapak sampaikan tadi, kalau ternyata pebisnis kita yang ada di sini melirik keluar. Sekarang pebisnis luar pun melirik kami Pak untuk berinvestasi di sini. Karena nanti juga sudah ada beberapa klien kita yang memang sudah fix ya Bu ya, memang datang dari luar kota ya Bu. Jadi kalau dibilang apakah orang sini luar ngeliat sini, justru sebaliknya Pak. Sekarang orang luar juga ngelirik kita. Iya. Ngelirik kita untuk bisa bekerja, untuk berinvestasi di building kita ini.
Yang perlu diketahui juga oleh masyarakat ketika pengen membeli apartemen di situ ya, pengen membeli itu, ini bagaimana dengan legalitas dan status hukumnya? Karena pemahaman tradisional masyarakat beli rumah itu sama dengan beli tanah yang itu legalitasnya berada pada sertifikat. Ya. Nah, ini bagaimana dengan legalitasnya terkait dengan bangunan itu? Jadi kalau biasa kan Pak, kalau sertifikat land house itu sertifikat hak milik. Betul. Nah, kalau kita ini adalah HGB Pak. Hak guna bangunan. Masa berlakunya 30 tahun. Setelah 30 tahun nanti kita perpanjang kembali oleh manajemen building kepada pemerintah setempat gitu. Dan kita HGB murni ya Bu? Ya, HGB murni. Dan kami HGB murni. Jadi bukan yang lahan yang memang masih difungsikan untuk digunakan lagi ke depannya. Ya, kita murni. Itu yang menjadi kita pembeda kita Pak. Ya. Yang membuat kita berbeda di dalam investasi ini, karena kalau di luar mungkin kalau orang pelaku apartemen sudah tahu bagaimana bedanya mana HGM, mana tidak Pak. Iya. Berarti ini udah ada jaminan ya bahwa ini hanya administrasi perizinan untuk memperpanjang saja. Betul. Tapi bicara legalitas kepemilikan itu dia boleh tetap dibilang sertifikat Pak. Sertifikat hak milik, tapi kan nanti jadi kita dipecah dulu ya kan di pemerintahan, di BPN setempat. Nah, jadi satu SHM. Ya, artinya masyarakat atau siapapun yang membeli itu jangan khawatir bahwa ini akan melekat seumur hidup gitu. Ya, karena memang kan secara regulasi ketika ada satu bangunan besar yang sifatnya HGB itu nanti setelah 30 tahun, 50 tahun akan diserahkan kembali ya. Kalau ini enggak tidak. Kita HGB murni Pak. Dan tanah itu memang kepemilikan kita. Ya, artinya ini masyarakat nggak perlu khawatir. Kalau pengen membeli di sana itu akan melekat seumur hidup. Betul. Artinya bisa menjadi warisan nanti. Ya kan Pak ya? Bisa dijaminkan juga Pak. Ya. Oke. Ibu, bicara soal apartemen tadi. Apartemen kan konsep yang pertama kali ya tadi di Kalimantan Selatan. Dan pasarnya juga ternyata ada. Tetapi sebagai pelaku usaha, Ibu dan Pak Bona melihat apakah ini akan bisa menjadi cikal bakal bahwa nanti akan banyak lagi bertumbuh hunian-hunian dengan konsep apartemen di Kalimantan Selatan ini. Melihat bagaimana situasi perkembangan ekonomi dan bisnis di Kalimantan Selatan, kira-kira gimana? Ya, kalau menurut saya sih kemungkinan besar ya Pak ya, pasti akan ada tumbuh lagi perusahaan properti lainnya yang akan nanti membangun juga seperti kita. Jadi kemungkinan ya Pak ya, kemungkinan besar perusahaan besar dari franchise dari Jakarta gitu, luar daerah pasti akan nanti berinvestasi di Kalimantan Selatan khususnya. Kalau menurut saya ya. Dan ini juga ikon kita ini pertama yang di Kalsel, benar-benar pertama Pak. Jadi merupakan luar biasa ya Pak Bona ya, investasi yang. Jadi ke depan sih kalau saya rasa seperti yang disampaikan tadi ya Pak, bahwa setiap kota di Indonesia itu akan berprogres gitu, akan berkembang gitu. Kalau kita berbicara Banjarmasin dan Kabupaten Banjar serta Banjarbaru, seperti pemecahan ini saja adalah salah satu indikasi kan Pak ya, bahwa ini akan berkembang. Kabupaten Banjar pun saat ini dengan adanya William Tandiono kompleks ini, itu juga dirasa sudah siap menghadapi perkembangan itu Pak. Karena kan kalau kita bagi per segmen nih, misalnya kalau kita ngomong Banjarmasin, ya beberapa properti di sana sudah mulai progresif. Banjarbaru juga sama. Nah sekarang ini ada nih di pertengahan nih di Kabupaten Banjar yang juga saat ini mempersiapkan diri nih. Di samping depan kita ini pembangunan terus Pak. Dan beberapa outlet baru juga bertumbuhan Pak di Kabupaten Banjar. Dan beberapa neighborhood yang lingkungan perumahan kompleks yang bagus juga itu beberapa letaknya ada di Kabupaten Banjar. Jadi saya rasa apakah Kabupaten Banjar nanti akan seprogresif itu? Saya pasti yakinkan itu pasti Pak. Tidak akan mungkin para investor, pembisnis akan melakukan investment sebesar ini kalau tidak melihat bahwa Kabupaten Banjar itu tidak punya potensi, nggak mungkin. Artinya nggak salah ya kalau kemudian bagi siapapun yang punya kemampuan untuk berinvestasi, orang kebanyakan kan cara pola investasi tradisional, misalnya beli perhiasan emas, beli hal yang terkait dengan logam mulia gitu ya, atau rumah yang biasa ya. Dan saatnya mungkin juga terbuka peluang untuk itu ya, karena ke depan nanti kan prospeknya juga bisa jadi akan banyak bermunculan. Nggak salah ya memiliki yang pertama gitu ya di sini. Bicara tentang fasilitas di Tandiono kompleks ini, ada perkantoran, kemudian ada mall.
Mall ini kan sudah banyak juga ya, bukan banyak, cuman sudah ada beberapa yang di Banjarmasin, di Banjarbaru, dan sekarang ada yang di tengah-tengah ini. Ini mau mengusung konsep mall seperti apa yang bisa membuat orang menjadi tertarik kira-kira? Oke, jadi mall yang diusung di The Galleria Mall ini sendiri itu adalah Culinary and Entertain Mall, Pak. Jadi Culinary and Entertain, yang dimana The Galleria ini dikonsepkan untuk mensupport kegiatan yang ada di William Tandiono Building, di Sky Pavilion, serta di Sky Convention Center. Di mana mereka ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, Pak. Anggap saja begini, apabila Bapak punya apartemen, misalnya Bapak pengen hanya untuk nonton sinema, haruskah Bapak keluar dari building? Tentu akan sangat lama dong waktunya kan, Pak ya. Bapak butuh spare waktu yang lama hanya untuk ngeluarin parking. Nah sekarang ini dipersiapkan nih, ada The Galleria Mall yang membuat para pemilik apartemen itu nggak perlu lagi harus keluar. So kenapa kita bilang kita adalah one stop living? So you need to go out gitu, because you have your own your own facility in your own building. Jadi lo nggak perlu keluar lagi. Itu kenapa menjadi satu konsep yang pertama kalau saya bilang. Kalau kita ngomong mall sama hotel ada, betul? Mall sama hotel udah ada nih. Tapi apartemen, mall, convention center, dan office ada nggak, Pak? Nggak ada. Baru di sini. Ya, dan ini benar-benar mengusung konsep masyarakat modern metropolis ya. Betul. Yang tidak kalau saya bilang itu dengan konsep yang easy to access atau aka mager ya, malas gerak. Jadi kalau keluar lagi tuh males gitu. Jadi kayak tapi kalau misalnya dia masih dalam satu neighborhood, dalam satu lingkungan, hanya cukup tembus kemana gitu kan ya, turun ke bawah sudah mall, naik ke atas fasilitas restoran, kolam renang, fitness center. So you have to do, lu sudah punya semuanya. Kecuali memang lo udah jenuh banget, baru lu mau keluar cari yang hijau-hijau. Bahkan kalau dibilang cari yang hijau-hijau pun view udah hijau ya, Bu. Pemandangan udah hijau semua. Sawah dibakar. Betul, sampai pemandangan kita tuh mengarah ke Bukit Banjarbaru, Pak. Jadi kalau saya bilang refreshing, kita punya infinity pool di lantai 7 yang berdekatan dengan convention center ini. Itu dia, dan restoran nanti ke depannya itu langsung, Pak, infinity pool menghadapnya view-nya ke arah Banjarbaru. Dan ini sesuai dengan konsep refreshing masyarakat modern yang tidak lagi mencari sesuatu yang sifatnya menyenangkan, tetapi justru bisa bikin mereka eksis dengan gaya selfie-nya. Instagramable, betul. Itu yang diusung juga dengan konsep itu ya. Bicara juga dengan fasilitas gedung, tadi ada hall yang bisa menampung untuk 1.000 orang lebih ya. Betul. Ballroom besar itu ya. Betul. Itu bisa nggak dipakai untuk konser nanti? Bisa banget, Pak. Karena belum ada konser yang indoor gitu ya. Kalau konser indoor memang di Banjarmasin pernah terjadi ya, Pak, di beberapa hotel, dan menurut saya untuk capacity building kami juga itu sudah bisa, Pak, karena sudah bisa menampung 1.100 dan mempunyai akses langsung dari parkir dengan menggunakan eskalator. Jadi kalau Bapak selama ini pernah lihat beberapa di gedung tinggi yang kita punya di Banjarmasin kan, manual ya, Pak, langsung pintu lift, ya kan. Kalau kita selain lift juga ada eskalator yang langsung merujuk ke arah Sky Convention Center. Jadi nggak perlu berjalan kaki manual, Bapak sudah langsung eskalator bisa langsung ke Sky Convention. Di sisi lain juga tinggi ceiling, kemudian juga fasilitas untuk in dan out-nya kita sudah dilengkapi dengan 4-speed lift. Jadi kalau misalnya Bapak pernah ngerasain beberapa lift yang ada di beberapa building, nah kita tuh pakai menggunakan sistem high speed. Jadi dia tidak akan terasa untuk menembus lantai kita, dan kita tuh kan lantainya lumayan tinggi ya, Pak. Ada berapa itu? Tower depan 20 plus 1 rooftop 21, tower belakang 29 ya, Bu. 29. Jadi untuk menembus itu semua cepat. High speed lift gitu. Jadi saya rasa apakah siap untuk konser? Pasti, Pak. Saya sudah siap untuk konser. Kalau bisa menampung sekitar 1.000 orang, terus bagaimana dengan fasilitas parkirnya? Menampung nggak? Betul. Jadi untuk fasilitas parkir sendiri untuk di lantai 4, 5, 6. Lucu ya, Pak, parkir kita bukan di luar. Saya membayangkan tuh di mana parkirnya ternyata. Pasti gue mikirnya ini bakal jauh nih parkirnya. Kayaknya bakal jauh gue ini. Ternyata di dalam gedung itu. Jadi installing di gedung itu, Pak. Jadi sudah terintegrasi. Bahkan untuk menembus ke pintu mall, office, dan apartemen itu udah masing-masing gate-nya, Pak. Jadi nggak akan menabrak satu sama lain. Pasti orang bertanya, gue investasi nih di apartemen, tapi kok masuknya lewat mall ya? Apa mereka lewat mall terus ke apartemen gue gitu? Enggak. Jadi gate ini masing-masing, Pak. Tandiono Building 1, The Galleria Mall 1, Sky Pavilion 1.
satu-satu semua liftnya. Liftnya juga satu-satu, tapi parkingnya itu terintegrasi untuk ke semua lokasi ini. Dan itu sudah tertata dengan security yang akan sangat baik. Jadi kami jamin fasilitasnya itu yang akan dibeli oleh para calon customer kami, Pak. Nah, itu bicara yang mereka beli. Fasilitasnya sudah. Ini standar yang memang sangat sangat luar biasa ya. Ini pertanyaan-pertanyaan agak sedikit nyerempet di luar dari konteks itu, tapi mungkin pertanyaan-pertanyaan awam yang akan menimbulkan kekhawatiran. Karena pasca peristiwa yang pernah terjadi sebelumnya, ada bangunan yang runtuh di Kabupaten Banjar ya, Pak. Iya. Dan itu menimbulkan kekhawatiran masyarakat ketika berada di gedung-gedung yang cukup tinggi. Betul. Ini gimana nih ya? Saya pernah soalnya waktu itu di Aston saya ada acara, beberapa teman nanya, kok di sini sih milihnya? Gitu, karena lihat dia posisi gedung yang tinggi gitu ya, masih ada rasa traumatik dengan peristiwa sebelumnya. Aman gak sih? Gimana menjawab ini kalau misalnya ada customer atau masyarakat yang bertanya, bagaimana bangunan ini berada pada konstruksi tanah yang basisnya perlahan pertanian di pinggir jalan yang itu lalu lintas padat dan bisa menimbulkan goncangan. Tingkat keamanan berapa persen bisa menjamin itu? Baik, kalau kita tarik dari kasus rubuhnya building yang ada di Kabupaten Banjar, Pak. Kalau kita lihat duduk perkaranya kan mungkin masyarakat Banjar sudah tahu ya, bahwa terjadinya kecelakaan tersebut atau force majeure tersebut itu dikarenakan adanya kenakalan dari pemilik. Kalau di kami sendiri di William Tandiono Komplek ini, tentunya kami dengan dalam proses pembangunan building ini sendiri sudah melewati beberapa proses, Pak. Uji kelayakan, pemasangan tiang pancang dan lain-lainnya, itu membutuhkan waktu yang sangat lama, Pak. Dan perhitungan yang benar-benar presisi ya, Pak. Karena tidak bisa bermain-main. Tentunya dong, Pak. Dan untuk mendapatkan izin itu juga tidak bermain-main dong, Pak ya. Karena ini akan membawa harkat hidup orang banyak kan, seperti itu ya. Dan tujuan orang datang ke tempat itu. Dan tentunya proses ini sudah kami lalui, Pak. Uji ini pun sudah kami lalui. Sampai dengan proses, sampai persetujuan, sampai akhirnya kami menjadi gedung pertama tertinggi ya, Pak. Di Kalimantan Selatan kalau saya bilang, dan di Kalimantan juga kalau nggak salah. Untuk di Kalimantan juga yang pertama kalau tidak salah ya, Pak. Itu pasti sudah melewati serangkaian, Pak. Serangkaian uji tes building ini, gitu. Logikanya pasti gitu, logikanya. Logikanya kan harus begitu ya, Pak. Nggak mungkin kami bangun, yaudah kita bangun aja setinggi 29 lantai, udah berdiri aja gitu. Saya mengamati proses pembangunan itu. Setiap kali waktu kantor saya di Banjarmasin, ke kantor itu kan berapa tahun saya mengamati. Ini kapan ya prosesnya ya? Ini kok masih proses fisik terus gitu ya? Dan memang itu berarti kan prosesnya memang sudah memperhatikan berbagai aspek teknis. Tapi kita nggak bisa mengabaikan memang sisi keamanan dan lainnya, bahwa ada pikiran-pikiran masyarakat yang seperti itu ya. Dan itu tidak salah, Pak. Itu tidak salah. Itu kita tidak bisa menyalahkan masyarakat ya. Tetapi kami sebagai pihak manajemen building justru menyampaikan di saat ini kenapa ini menjadi sangat aman dan sangat bisa terpercaya untuk menjadi investasi atau mungkin digunakan gitu ya, karena ini sudah melewati proses yang panjang. Di sisi lain juga penyempurnaan di berbagai sisi ya kan, di sisi fasad dan lain-lain. Kemudian juga kami juga terus berkoordinasi dengan pemerintah dan vendor sektor-sektor lain juga untuk memastikan bahwa ini semua tuh aman, Pak. Ini sudah kita lakukan ya kan, Bu Siti ya? Kita sudah berdiskusi. Jadi dari sisi perizinan, Pak, jadi dari Dinas PUPR, terus Dinas Perkim, terus Dinas Perizinan P2T juga, AMDALnya semua kita dari awal diajukan itu 2016, Pak ya. Jadi prosesnya memang lama, Pak. Apalagi saat pembangunan pertama itu kita menggunakan hammer ya kalau nggak salah itu, yang kedalamannya sampai setahu saya waktu itu 46 meternya. Seingat saya, Pak ya. Jadi bukan hal yang sebentar dari proses perizinan sendiri, terus juga dari proses pelaksanaan secara teknisnya itu tidak mudah gitu, Pak. Jadi AMDAL itu kurang lebih 1,5 tahun kita pengkajiannya secara teknis maupun secara legalitasnya gitu loh, Pak. Karena kan untuk pengurusan AMDAL tersebut kan kita juga harus mendapatkan izin dari masyarakat sekitar dan setempat gitu. Logikanya pasti bisa terjawab dengan melihat bangunan itu tidak mungkin melalui proses yang mudah. Perizinannya luar biasa. Dan juga disupport oleh konsultan,
kemudian juga pihak project yang perusahaan project kita yang juga terpercaya, yang bukan kita datangkan yang terbaik lah kita pilih ya Pak, yang kontraktor yang terbaik gitu kan, pasti ini bukan macam-macam gitu Pak. nggak mungkin sembarangan sih kalau saya. Ya, artinya kan memang publik bisa mendapat jaminan. Karena ini yang pertanyaan-pertanyaan yang kadang saya sendiri mendengar itu. Betul, ya kan? betul. Jadi memang logika saya akan sangat bisa menangkap bahwa nggak mungkin ya bangunan sebesar dan itu dengan resiko. Karena memang ada hal-hal yang perlu dikaji, dilewati untuk itu. Bicara soal masa depan gedung ini. Bicara tentang bagaimana gaya hidup masyarakat dan kebutuhan-kebutuhan mereka terhadap memenuhi lifestyle-nya juga. Gedung ini merupakan satu konsep pertama yang diusung dengan memenuhi unsur entertain-nya, aktivitas perkantorannya, dan juga sebagainya tadi. Kalau kita bicara soal perkantoran dan aktivitasnya itu, gedung itu apa yang menjadi keunggulan sebenarnya? Karena dulu gini, Kalimantan Selatan ini dikenal sebagai kawasan yang menjadi penghasil lumbung energi, tetapi ternyata menjadi ironi karena kebutuhan listriknya selalu yang paling minim gitu. Nah, walaupun memang PLN sudah memberikan jaminan, kami udah surplus gitu ya. Tetapi ke depan ketika pertumbuhan bisnis semakin besar juga suplai listrik kan juga bisa jadi akan semakin menipis. Nah, bagaimana gedung ini nanti akan bisa memenuhi semua ekspektasi masyarakat yang terutama akan membeli tempat itu untuk mereka ketika merasakan ternyata saya nggak rugi gitu tinggal di sini. Apa aja fasilitas-fasilitas yang bisa dipenuhi termasuk airnya, dan listriknya dan sebagainya. Oke. Ibu waktu nih. Oke, baik Pak. Mungkin saya jawab gini. Jadi kalau untuk listrik terutama untuk apartemen sendiri, itu per unit itu kita siapin 3.500 Pak. 3.500 per unit ya Pak ya, per unit. Tapi itu unit yang maksimal 2 bedroom. Kalau yang di atas itu sampai 4.500. Gitu Pak. Sesuai dengan luasan wilayah, luasan ini ya. Ya. Kalau untuk airnya sendiri kita PDAM, terus kita juga ada bikin sumur sendiri. Gitu. Okay. Karena biasanya kan sumur bor gitu ya Pak ya. Iya. Tapi itu juga harus membuatnya pengawasan dari dinas LH Pak. Jadi banyak keterkaitannya ini. Jadi memang ketika orang mau membeli atau menjadi penghuni di sana, hal-hal yang selama ini mungkin menjadi pertanyaan itu udah jelas bahwa itu tidak ada persoalan gitu ya. Karena selain air ledeng juga ada backup air sumur tadi ya, yang tentu udah melalui proses juga juga ada listrik yang ternyata kapasitasnya sudah diperhitungkan ya. Iya. Oke, dan juga tentu ada generator ya ketika ada genset, support genset itu pasti. Dan di sisi lain kalau Bapak bilang tadi value-nya kan, value gedung ini ke depannya seperti apa? Kalau saya jawab banyak fasilitas yang pasti akan dinikmati oleh para pemilik atau user kita nantinya Pak terhadap building ini sendiri. Sebagai contoh, apabila kita berbicara tentang William Tandiono Building untuk office, itu sekuritas yang berlapis, di mana tidak bisa langsung diakses seperti kantor-kantor yang ada pada saat ini. Mungkin kantor yang kita kenal selama ini untuk corporate ataupun government itu kan hanya easy to access ya, satu pintu langsung ini. Sementara kalau untuk gedung kita ini sendiri sudah mengikuti standarisasi pengamanan berlapis, dilengkapi dengan CCTV. Professional attendant yang dalam artian bahwa kantor ini juga siap untuk menjadi kantor yang representatif gitu, yang memberikan, kalau dibilang dulu direktur utama saya sering bilang kelas, prestis gitu. Kalau kita ngomong kantor, rumah juga bisa jadi kantor. Betul. Garasi juga bisa jadi kantor. Itu kantor kita bisa bilang. Tapi when you talking about the prestige, this building, gedung ini akan membawa image perusahaan itu untuk berada di titik yang diinginkan, gitu Pak. Ini mindset baru ya sebenarnya yang diboleh para pebisnis untuk mengenalkan bagaimana konsep-konsep modernitas gaya hidup yang memadukan segalanya gitu ya. Kemudahan, kenyamanan, fasilitas-fasilitas hiburan, perkantoran, dan juga hal-hal yang diperlukan dalam satu satu kawasan gitu ya. Satu kompleks. Iya, luar biasa ini. Dan kita sangat menantikan ini ya, Tandiono Kompleks ya. Memang gini, masyarakat Kalimantan Selatan ini agak susah menyebut ketika pronounce-nya, bahasanya ini agak-agak Inggris ya.
Ya saya ya mungkin ya karena ini ownernya ya, kemudian menghargai ya direkturnya untuk itu ya. Walaupun sebenarnya kalau menggunakan kata Banua itu sebenarnya udah lebih familiar loh sebenarnya kalau menurut saya. Tapi ini bukan kita, tapi sebagai bentuk apresiasi ya. Tandiono. Dan kita memang tetap berada di kawasan Grand Banua sih Pak. The Grand Banua karena neighborhood kita namanya Grand Banua dan untuk building kita bisa bilang WT Building lah seperti itu. Jadi William Tandiono Building. Apa nggak disingkat aja ya TB gitu ya? TB Simatupang dong jadinya. Kok jadi mirip-mirip di Jakarta? Nanti juga bisa kita singkat dong. WT Building. Iya, saya membayangkan gini karena memang agak susah mempopulerkan sebuah tempat gitu ya. Ketika penyebutannya ini nggak begitu familiar di lidah. Atau WTC aja Pak. WTC juga ya bisa. Ya, WTC kan William Tandiono Kompleks. Oh, ya kan, bisa juga tuh ya. Lebih singkat dan lebih gampang diingat. Betul. Dan untuk mengingat kembali bahwa ini merupakan ikoniknya masyarakat Kalimantan Selatan bisa jadi WTC Banua. Ya. Ada unsur keduanya. Betul. Sehingga ada rasa kepemilikan juga. Oke, pertanyaan terakhir nih Pak Bona dan Ibu Siti. Terkait dengan apa ya? Ini dua pembicaraan kita tentang gedung ini. Saya ingin melihat pandangan Bapak dan Ibu sebagai seorang pebisnis, bagaimana Kalimantan Selatan akan mengalami sebuah loncatan progres yang cukup akselerasinya cukup cepat dari masa transisi masyarakat yang dulunya mungkin dikenal adalah masyarakat yang modern tradisional menuju masyarakat yang mungkin akan lebih menuju ke masyarakat metropolis, apalagi dengan Banjarbaru yang sudah ibu kota provinsi, Banjarmasin sebagai kota bisnis perdagangan. Gimana nih pandangan Bapak dan Ibu sebagai pebisnis melihat dua kota ini pada masanya nanti akan bertumbuh ke depan? Kalau dari saya pribadi, saya berada di Kalimantan Selatan ini saya rasa sudah cukup waktu ya Pak untuk melihat bagaimana habit arah bagaimana Banjarmasin berkembang gitu. Saya kurang lebih hampir 5 tahun selama saya bekerja di sini gitu. Semula saya di hotel dan saya join ke William Tandiono Building ini. Jadi kalau saya bilang Banjarmasin itu sebetulnya masyarakatnya itu smart. Totally smart. Smart in way of business. Jadi tidak menutup kemungkinan gaya hidup mereka itu, bahkan kalau saya bilang sekarang apakah mengikuti, bukan, malah membuat suatu tren baru. Tren di mana kalau di sini kan kita memang kental dengan masyarakat yang kalau orang lihat kok kayaknya masih sungai gitu, masih siapa bilang gitu. Banjarmasin itu gitu ya. Banjarmasin itu bener-bener orang-orangnya menurut saya ya bener-bener legit gitu. Kalau punya usaha boom gitu. Tapi memang nggak kelihatan di kota. Nanti dia di mana-mana posisinya gitu. Letak-letaknya di mana. Nanti mereka akan berkumpul di Banjarmasin ini untuk satu waktu gitu. Untuk suatu masa gitu. Mereka akan berkumpul dan di situ baru terlihat gitu. Memang kalau kita compare dengan Jabodetabek pasti kayak mereka kan muncul tuh di kota itu kelihatan semua tuh warawiri beroperasional melakukan kegiatan. Kalau kita beda Pak habitnya. Kita harus ke daerah dulu baru nanti akan berkumpul assemble di kota ini. Jadi saya rasa apakah Banjarmasin siap dengan konsep seperti ini? Saya yakin siap, Pak. Saya yakin siap, dan apakah Banjarmasin akan sampai di titik itu? Saya yakin pasti akan di titik itu. Karena tidak akan mungkin ini semua bisa terjadi apabila dalam satu kota tersebut tidak dilihat adanya potensi, Pak. Betul. Back again, kacamata pebisnis itu selalu step ahead. Nggak pernah dia ada di situ. Dia akan berpikir untuk masa depan. So kalau dia memang itu akan sedikit gambling, tapi in the way of gambling ya namanya itulah bisnis gitu. Itulah apapun bisnis. Itulah bisnis. Bisnis bisnis kan gitu. Ya kan? Kita nggak bisa kayak ya udah nih nggak tahu deh perkembangannya. Nggak mungkin kayak gitu. Pasti mereka ada forecastingnya, ada perkiraannya, ada statistiknya, mungkin sudah ada pertimbangannya gitu. Ini mau diapain nih? Kita mau ngapain nih? Banjarmasin mau diapain? Pasti sudah ada whispernya, ada bisikannya. Makanya sampai fasilitas-fasilitas seperti ini hadir di Kalimantan Selatan, terutama di Kabupaten Banjar, itu pasti ada alasannya, Pak. Gitu. Itu sih kalau menurut saya. Gimana kalau menurut Ibu? Kalau menurut saya gini Pak ya. Jadi betul tadi apa kata Pak Bona, bahwa Kalimantan sendiri khususnya kota Banjarmasin ya Pak ya, masyarakatnya mempunyai potensi yang luar biasa untuk
terutama bisnis saat ini menjamur seperti kuliner ya, yang kita lihat kafe-kafe gitu kan. Nah, bisnis-bisnis lain yang juga sangat mendukung untuk pebisnisannya. Contoh seperti kan pengusaha batu bara, terus sawit, walet itu kan sering kata Pak Bona tadi kan berkumpul di sini. Mereka menjadikan satu komunitas dan itu akan berdampak kepada bisnis ekonomi lainnya, Pak. Menurut saya begitu, terutama kepada unit kami, apartemen kami ya Pak ya. Pasar kami kan mereka itu Pak. Jadi makanya build kami itu berpikirannya jauh ke depan, sampai 10 tahun ke depan dia berpikiran bahwa masyarakat Kalimantan Selatan ini memang mempunyai potensi Pak. Dan kita memang mempunyai pasar, ya. Memang sih pasar kami kebanyakan di daerah-daerah, contoh seperti Batu Licin atau di daerah Tanjung gitu Pak ya, Balangan gitu. Karena memang potensinya di sana Pak pasar kita, ya kan? Ya tadi mendukung tadi dengan usaha-usaha mereka kan, batu bara, walet, sawit gitu, dan shipping juga kan sangat berpengaruh Pak. Jadi memang potensi kedepannya sangat bagus, terutama untuk proyek kami sendiri gitu Pak. Saya pikir juga ini menjadi satu peluang investasi yang bagus ya, karena orang-orang kaya di daerah ini kalau bisa uangnya jangan lari ke belakang, keluar deh. Betul. Larinya ke sini juga gitu ya. Karena akan menggerakkan dulu nih. Gitu. Dan jangan sampai kesambet sama orang luar juga. Karena orang luar udah kesini gitu. Betul. Oke, saya ada baca nih Pak. Mungkin ini penutup bagi informasi juga bagi masyarakat. Karena memang ada tren di Kalimantan Selatan. Orang sekarang tuh pengen ketika melakukan hajatan, terutama wedding, pernikahan, itu simple. Selesai acara udah nggak mikir yang lainnya. Nah ini ternyata ada fasilitas yang akan bisa dimanfaatkan juga di Tandiono Building ini. Tapi ini nanti dulu sabar karena menunggunya masih setelah akan diresmikan tentunya ya. Kalau untuk penggunaan ballroom memang untuk saat ini kita sedang menyempurnakan di berbagai sisi ya Pak. Setelah diresmikan kemarin untuk nama, dan dalam waktu dekat juga itu juga bisa beroperasional digunakan untuk acara. Gitu. Dalam waktu dekat ya? Dalam waktu dekat Pak. Kita sedang mempersiapkan penyempurnaan. Paketnya ini masih bisa cukup terjangkau ya. Karena memang sekarang menyesuaikan ya dengan kondisi ini. Saya lihat ada Sky Intimate Wedding ini di angka 67.500.000. Kemudian di Sky Gala ini di 140 juta sampai Sky Royal ini di 199 juta. Betul sekali. Saya pikir ini memang harga yang masih masuk ya untuk pelaksanaan di sebuah gedung. Karena memang trennya kebanyakan udah ngarah ke sana dan jadi alternatif pilihan juga ya, merasakan bagaimana wedding di sebuah bangunan yang memadukan berbagai macam konsep tadi. Betul. Ya kita menantilah, saya juga nggak sabar nanti seperti apa. Sebelum nggak sabar nih Pak Dik juga kita mau ngasih sesuatu nih, merchandise dari Sky Convention Center. Ini luar biasa sekali. Terima kasih Pak Bona, Ibu sebagai wujud supaya Bapak bisa melihat gambarannya dulu di awal ya kan, nanti dalam waktu dekat kita juga akan beroperasional bisa dibuka. Karena saya bertahun-tahun lewat di ulang sini. Tiap hari ya Pak ya? Iya, kan kantor saya di sini gitu ya, waktu saya masih yang sering ke sini. Tapi ada juga radar Banjarmasin di Banjarmasin. Saya lihat ini kapan gitu ya. Kapan selesai gitu ya? Kapan selesainya, saya menanti dan saya mendengar sering ditanya orang media tuh Pak, Bu ya. Kadang kita nggak tahu apa-apa tapi selalu dianggap tahu gitu. Informasinya diminta gitu. Apa sih Pak? Ini apa? Nah, makanya bagi yang bertanya-tanya, kami udah langsung menghadirkan, sengaja kami mengundang Pak Bona dan Ibu Siti untuk menyampaikan ini sebenarnya gedung ini apa, kapan diresmikan, apa aja fasilitas, dan terjawab sudah. Ini adalah gedung yang dulunya dikenal Banua Mayapada, sekarang udah berganti menjadi Tandiono Kompleks WTC Banua. Dan satu lagi juga Pak Toto, sebelum kita tutup, kami juga akan selalu membuka bagi semua masyarakat yang ingin melihat ke show unit kami, itu juga sudah bisa Pak mengakses untuk ke show unit kami. Kami buka untuk hari kerja Senin sampai dengan Jumat dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Untuk di weekend kita juga ada ya Bu. Untuk yang staff in charge-nya itu dari jam berapa Bu? Jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Nah, itu bisa Pak kalau ngelihat apartemennya, mau ngelihat ke show unit, atau pengen ngelihat gedung dulu, atau pengen melihat ini kan kita nggak mungkin beli kucing dalam karung dong ya kan, maksudnya kalau lihat building gue langsung pengen nggak dong, pasti butuh penjajakan dulu sama tim sales kami, konsultan kami, dan sistem sales kami juga sifatnya konsultan, jadi akan memberikan solusi gitu Pak. Untuk karena ini kan nilai investasinya tidak tanggung-tanggung ya, jadi pendampingan konsultan dari tim sales Sky Pavilion, dari tim sales Sky Convention Center, dari William Tandiono Building, kemudian juga kompleks itu siapa, termasuk
para investor yang mau menanyakan tentang fasilitas apartemennya apa aja, kantor apa aja, apartemen apa aja gitu kan, atau misalnya nanya-nanya acara tadi, kita siap. Kita ada galeri kita juga di gedung itu. Kita pokoknya buka setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu. Anytime kita akan ada di situ untuk ditanya-tanya. Dan ini sudah terjawab bahwa gedung yang dinanti-nantikan sejak 5 tahun lalu, kapan ini beroperasi, apa sih gedung ini, terjawab sudah bahwa ini adalah William Tandiono Buildings, WTC Building, WTC ya. Jadi nanti kita ngomong kayak gini nanti akan lebih populer seperti itu. Jadi WTC-nya apa? Bukan yang seperti yang kita dengar di Jakarta, tapi William Tandiono Complex ya. Yang dulunya adalah Banua Mayapada, dan ini gedung ternyata merupakan konsep hunian, entertain, apartemen dan juga ballroom. Jadi kita akan menantikan bagaimana hadirnya, dan masyarakat Banua Kalimantan Selatan akan menjadi saksi bahwa ini adalah konsep yang pertama yang diusung. Dan nanti kita rame-rame ke sana. Saya juga pengen siap menunggu juga kedatangan tim. Dan jangan lupa nanti kita kembali bikin podcast setelah nanti saya akan mereview langsung ketika gedung ini diresmikan, dan saya akan melihat bagaimana suasananya nanti. Atau next nanti saya juga akan coba lihat. Pokoknya ditunggu tim Radar Banjarmasin. Ditunggu tim Radar Banjarmasin datang. Kita akan sangat senang sekali kalau tim Radar Banjarmasin bisa hadir. Pak Bona, terima kasih sekali. Bu Siti, terima kasih waktunya sudah mengundang kami untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang bangunan yang selama ini menjadi pertanyaan publik. Kita akan ketemu pada dalam program dan podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.